wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan yakni 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Arba'una nasihah li islahil buyut, karya dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada bahasan yakni pendidikan keimanan untuk anggota keluarga, yakni mengajarkan doa dan juga sunnah-sunnah harian. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas bagaimana upaya untuk menjadikan rumah sebagai markas kebaikan, mengisi hal-hal positif di dalam rumah, dalam hal ini yakni ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, dan lain sebagainya. Baik. Di sini qala muallif hafizahullah ta'ala at-tarbiyatul imaniyah li ahlil bait, pendidikan keimanan untuk anggota keluarga. Dimulai di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, fa idza awtara qala qumi fa awtiri ya Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh ummahatul mukminin, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau salat malam dan ketika witir, maka beliau terbiasa untuk mendahulukan membangunkan istrinya. Qumi, bangunlah wahai Aisyah. Bangunlah wahai Aisyah dan salatlah witir. Baik. Ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak menjadikan beliau sebagai orang yang salat sendirian. Beliau mengajak serta keluarganya. Maka demikianlah yang harus kita contoh. Demikianlah yang harus kita terapkan. Kalau kemudian kita telah paham sebagai pemimpin rumah tangga, bagaimana surga dan neraka istri kita, ada pula besar pengaruhnya dari kita. Bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita ridha atau tidak terhadapnya. Maka dalam hal pendidikan, perlu kita untuk membangunkan istri kita dalam salat malam. Loh, bukankah kita di sisi yang lain diperintahkan untuk ikhlas? Bahkan ikhlas untuk orang terdekat. Kalaupun kita perlu saat bersedekah tidak tahu istri kita, tidak tahu orang tua kita, lakukan. Tayyib, ini benar. Tapi lain cerita dengan menghidupkan malam. Lain cerita dengan mengajak anggota keluarga untuk ikut sholat. Ada perintahnya langsung dari Nabi SAW. Kalau kemudian Nabi sendiri mencontohkan kepada kita, beliau salat malam, beliau witir, dan membangunkan istri beliau, maka sudah. Kita lakukan. Bahkan dalam hadis yang lain, disebutkan di sini, rahimahullahu rajulan, qama minal laili fasalla wa aiqadha mar'atahu, fa in bata nadaha fi wajhiha al-ma'. Allah akan merahmati seseorang, ini lelaki, yang ketika dia bangun malam, ia pun ikut membangunkan istrinya. Membangunkan untuk apa? Tentunya bukan untuk yang lain, tapi untuk salat malam pula. Kalau istrinya ini enggan, kalau istrinya ini ogah-ogahan, maka dipercikkan air ke wajahnya. Ada upaya di sana. Maka upaya ini tentu saja berbuah kesimpulan ini sesuatu yang tidak layak untuk ditinggalkan. Bukan ranahnya dalam hal ini kita menyembunyikan amalan dengan istri. Bukan ranahnya dalam hal ini kita menyembunyikan amalan sholat malam kita terhadap anggota keluarga. Bukan ranahnya. Nabi memerintahkan. Baik. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan dengan lafal sebaliknya. Yakni, rahimahullahu mra'atan qamat minal lail fasallat wa aiqadat zawjaha. Allah pun juga merahmati seorang ibu rumah tangga yang ia bangun di malam hari dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya kemudian enggan, maka seorang istri, ia pun berusaha memercikkan air ke wajah suaminya. Duh, kan tidak sopan.
Masa bagaimana? Suami lelah dalam bekerja, lalu kemudian istri bangunkan sholat malam, dipercikkan lagi. Ini kesopanan mana yang akan diambil? Maka ini bukan ranahnya. Tidak kemudian ketika sang istri melakukan itu dikatakan tidak sopan, enggak. Disebutkan oleh Nabi SAW hadisnya. Ada anjuran untuk hal ini. Maka dalam hal ini kita perlu menundukkan permasalahan dengan tepat. Bahwa untuk menghidupkan rumah tangga kita dengan rumah tangga yang baik, memperbaiki kualitas rumah tangga kita, setelah memilih istri yang baik, pasangan yang baik, setelah kemudian mendidik istri menjadi istri yang lebih baik, setelah menjadikan rumah sebagai markas kebaikan, banyak zikir, banyak salat sunnah, maka termasuk pula di sini adalah dalam hal keimanan yang sampai pada tahap selanjutnya. Kalau yang biasanya mungkin salat sunnahnya ini hanya ba'diyah, qabliyah, atau salat raghibatul fajr, salat sunnah fajar, maka lebih ditingkatkan lagi. Ini salat witir, salat malam. Dan ini saling berkolaborasi antara suami dengan istri. Baik. Maka membiasakan dan menganjurkan pasangan kita untuk suatu amalan yang mungkin belum terbiasa, ini adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan. Contohnya seperti sedekah. Biasanya yang sedekah adalah suaminya, kepala rumah tangga. Tapi kemudian suami ini mengajak istrinya untuk bersedekah. Bahkan kemudian menginstruksikan istrinya untuk bersedekah. Dengan apa? Entah itu dengan bagian dari uang bulanan nafkahnya, atau dengan tambahan uang dari suami. Maka ini termasuk hal yang bisa menambah keimanan. Baik. Nabi SAW telah bersabda kepada kita semua, dan ini hadis yang khususnya pada para ummahat, khususnya bagi para istri, layak untuk diberikan perhatian lebih. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Nabi melanjutkan di sini, "Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Karena aku, kata Nabi, melihat banyak di antara kalian yang sebagai penghuni neraka. Banyak di antara kalian yang kemudian menghuni api neraka. Ketika Nabi menyebutkan para wanita, maka di sini konteksnya bukan hanya para gadis, bahkan secara umum lafal hadis ini merujuk pada para istri. Maka disebutkan di sini faqulna, para wanita kemudian bertanya, "Wa bima ya Rasulullah?" Kenapa kok begitu? Kenapa kok banyak di antara kami para wanita yang masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Tukthirnal la'n wa takfurnal ashir." Kalian terlalu banyak melaknat dan kalian banyak kufur terhadap suami. Terlalu banyak melaknat di sini maksudnya ada terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mencela, terlalu banyak apa? Terlalu banyak kufur nikmat. Apa yang sudah diberikan oleh suami? Tidak mau. Suami memberikan ini, mencela. Kenapa kok ini? Kenapa bukan itu? Baik. Begitu pula, takfurnal ashir, yakni meremehkan kebaikan suami, meremehkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kalian, yakni para suami-suami kalian. Seperti apa? Ketika kemudian suami di matanya salah, maka kemudian hilang di benaknya segala kebaikan suami. Kalaupun di pagi hari ia puji suaminya, Masya Allah, berangkat kerja pakai baju baru, tampak tampan, berangkat kerja dengan rajin, Masya Allah, ini karyawan teladan, dan juga suami teladan. Tapi ketika siang hari, mungkin pesanan istri lupa, mungkin salah belikan, muncul celaan. Kalaupun tidak muncul celaan, maka berubah sudah rasa sayangnya. Yang tadi pagi memuji luar biasa, maka siangnya, sorenya, malamnya, kemudian apa? Seakan-akan tidak punya kebaikan lagi suami. Seakan-akan kebaikan-kebaikan yang dulu lupa.
Maka ini di antara tabiat wanita yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk sering bersedekah, diminta untuk banyak-banyak bersedekah. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari melanjutkan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Tidaklah aku melihat, yakni dari tulang lelaki, dari belahan jiwa lelaki, wanita yang akalnya lebih cepat hilang dan agamanya lemah selain daripada kalian, wahai para wanita. Maka para wanita kali itu juga bertanya, "Ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan juga agama kami, wahai Rasulullah? Perhatikan, ketika Nabi menyampaikan kepada para wanita, dan para wanita di sini, ini sahabiah bertanya, bukan berarti menolak, bukan berarti enggan dengan perintah Nabi, tapi bertanya ini tidak lain tidak bukan agar detail. Dan ketika detail, agar mereka tidak terjerumus pada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya detail ini tidak ada sedikit pun di benak para sahabiah, para sahabat wanita untuk menolak, untuk tidak percaya, untuk berpaling dari perintah Nabi. Enggak. Tapi bertanyanya di sini adalah bertanya dalam rangka untuk mengamalkan serta menjauhi dari apa yang dihindarkan. Ketika para sahabat, yakni para sahabiah bertanya apa yang menyebabkan tanda kurangnya akal, lemahnya agama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alaisha sahadatum ra'ati mithlu nisfi syahadati rijal." Bukankah persaksian wanita ini separuh dari persaksian lelaki? Dijawab, iya. Tentu saja. Dalam hal jual beli, ketika di sana diperintahkan untuk ada saksi atau dianjurkan ada saksi. Begitu pula dalam apa? Proses utang piutang. Ya, diadakan di sana 2 saksi adil. Kalau di sana tidak ada 2 saksi lelaki adil, maka ada wanita. 1 lelaki berbanding dengan 2 wanita. Maka para wanita menjawab iya. Dan Nabi kemudian mengatakan itulah yang dimaksud dengan kekurangan akal. Lalu dijawab oleh Nabi lagi, dilanjutkan oleh beliau lagi, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalian kalau sedang haid tidak puasa, tidak juga salat? Dijawab lagi oleh para sahabiah, "Na'am, bala ya Rasulullah." Iya, benar wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika min nuqsani dinina." Maka itulah yang kemudian dikatakan mengapa wanita separuh agamanya. Maka seruan Nabi di sini khususnya kepada para wanita untuk banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Maka para ummahat, para akhwat, para ibunda sekalian, banyak-banyaklah antunna sekalian untuk bersedekah. Ini merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan penjagaan dari beliau agar tidak banyak kemudian dosa-dosa yang disebabkan karena celaan wanita. Tidak banyak kemudian pengingkaran-pengingkaran terhadap kebaikan suami di mata wanita. Ini menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Ditutupi dengan memperbanyak sedekah. Tapi jangan kebalik. Ada pula sebagian para ummahat, fenomenanya unik. Ingin sedekah. Dengan apa? Memberi informasi kepada suami. Dapat broadcast tentang apa? Kekurangan tanah wakaf senilai sekian rupiah, atau kekurangan untuk biaya operasional dakwah sekian rupiah. Maka sang istri mendapatkan informasi ini, di-forwardnya ke suami. Di-forwardnya ke suami. Baik, tujuannya apa? Dijawab oleh suami, "Oh iya, bagus. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah, sedekah saja. Sudah, transfer saja." Dijawab lagi oleh istrinya, "Ya sudah, kirimlah." Akhirnya suaminya kemudian yang kirim. Sang istri hanya apa? Memberikan informasi, nih sedekah ke sini, nih wakaf ke sini, ini bantu biaya operasional dakwah ke sini. Tapi ujung-ujungnya suami yang bersedekah.
Taib. Maka ketika suami ini telah memerintahkan kepada istri, memberikan instruksi kepada istri, menyerukan untuk banyak sedekah, lakukan saja. Kalau kemudian suami setelah memberikan kepada kita instruksi sedekah, suami pun juga memberikan uang, walhamdulillah. Kalaupun tidak, maka sejatinya itu untuk kebaikan Anda, wahai para istri. Baik. Maka segala sesuatu yang sifatnya ibadah, segala sesuatu yang sifatnya kebaikan, ketika itu tidak biasa kita lakukan sebagai seorang istri, sholat malam, bersedekah, lalu kemudian diserukan oleh suami demikian, sejatinya ini bentuk perhatian suami untuk pendidikan iman bagi para penghuni rumah, bagi istri. Begitu pula pada anak. Maka disebutkan di sini, di antara ide yang cemerlang, di antara ide yang luar biasa baiknya adalah menyediakan kotak amal di dalam rumah. Agar apa? Agar kemudian anggota keluarga, istri, anak, sudah mulai terlatih untuk bersedekah. Sudah mulai terlatih untuk berbagi. Maka ini merupakan kebiasaan yang baik. Ada kotak, ada sunduk di sana. Yang mana? Di sini dipergunakan untuk sosial. Atau kalau perlu di sana, apa? Ada banyak sunduk. Ada banyak kotak. Misalkan ini ada kotak untuk spend. Ada kotak memang untuk apa? Jajannya. Ada kotak untuk save. Ada kotak untuk simpanan tabungan. Dan di sini juga ada kotak untuk apa? Ada kotak untuk sedekah. Untuk berbagi. Maka ini hal yang baik. Biasakan seperti ini. Biasakan seperti ini. Insya Allah ini akan menjadi pendidikan imaniyah yang baik di dalam rumah. Baik. Maka di poin berikutnya, masih dalam ranah bagaimana memperbanyak doa dan juga sunnah-sunnah harian mengajarkannya pada keluarga, yakni bagaimana seorang suami khususnya perhatian terhadap doa-doa yaumiyah, doa-doa harian yang diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada anaknya. Perlu bagi suami untuk mengetahui apa yang dibaca oleh istri. Perlu bagi suami untuk tahu siapa saja yang diikuti dari akun istrinya, akun IG-nya. Jangan sampai kemudian yang di-follow oleh istrinya adalah semua hal yang berbau tentang hedonisme, keduniawian. Tapi ketika yang dilihat, oh ternyata mengikuti kajian fulan, Ustadz fulan, mengikuti kajian ini, channel dakwah fulan, khair, alhamdulillah. Maka perlu. Begitu pula ketika istri ini suka baca, entah itu yang sifatnya buku atau e-book, perlu suami untuk tahu apa yang dibaca agar tidak salah, dan ini termasuk pendidikan keimanan di dalam rumah. Dan jangan sampai di antara pendidikan keimanan di dalam rumah adalah tuntunan ibadah yang salah. Seperti apa? Tuntunan doa harian. Jangan sampai kemudian sang istri hanya tahu doa-doa harian lewat internet. Susah untuk memfilternya. Tapi bagaimana ketika di sana disediakan kitab Hisnul Muslim? Ketika di sana diajarkan apa? Diajarkan doa-doa harian oleh suaminya langsung. Ini lebih baik. Baik. Dan di antara bentuk perhatian suami terhadap istrinya, terhadap keluarganya, tentang doa-doa harian dan juga sunnah-sunnah harian adalah dimulai dari bagaimana keluarganya diajarkan tentang tidur, tentang makan, tentang masuk keluar rumah, sampai pula bagaimana ketika memakai pakaian atau melepas pakaian. Ini termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Di sini beliau, yakni Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, hanya menukilkan sedikit dari doa-doa pilihan, yakni tentang bagaimana doa masuk dan keluar rumah. Juga bagaimana tentang doa atau kebiasaan Nabi ketika akan masuk rumah, yakni bersiwak. Ini yang diajarkan dan dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Tapi bukan berarti hanya ini saja. Banyak sekali sunnah-sunnah harian di sana.
Bahkan sunnah-sunnah harian yang sifatnya terlupakan atau terremehkan, ini jumlahnya lebih kalau dari sekedar 10 jari tangan kita. Banyak. Baik, coba kita sampaikan. Yang pertama, seperti mengingatkan istri, anak, termasuk juga apa? Anggota keluarga lain yang tinggal di rumah kita, tinggal di rumah Anda, wahai para suami. Doa untuk keselamatan hati mereka. Di antara zikir, doa, wirid yang tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah mendoakan tentang hati kita semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau menggunakan apa? Menggunakan subjek kita sendiri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan, kokohkan hatiku untuk senantiasa berada di jalan agamamu. Ini ajarkan. Kalau sudah paham anak dan istri, ingatkan. Karena bisa jadi apa yang sudah mereka hafal, mereka lupa, tidak mengamalkan. Ingatkan. Ini list doa yang tidak boleh dilupakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ala ta'atik. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara pula di sana, sunnah-sunnah harian yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana ketika kita sebagai kepala rumah tangga, untuk apa? Untuk berdoa dan mengingatkan seputar pakaian. Kenapa kok seputar pakaian? Karena setiap hari di dalam rumah kita pakai dan lepas pakaian. Karena di dalam hari, setiap harinya di dalam rumah kita lepas pasang pakaian. Ada di sini doa, ada di sini sunnahnya, dan jangan sampai terlupakan begitu saja. Ini pendidikan keimanan di dalam rumah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan ketika memakai baju, doanya alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Berusaha diajarkan. Kalau sudah faham, sudah pernah hafal, ingatkan untuk diterapkan. Masukkan ini pada list kedua. Setelah mendoakan hati, maka doa memakai pakaian. Ini perlu. Baik. Berikutnya, di antara hal yang perlu diingatkan oleh para suami, oleh para pemimpin rumah tangga tentang doa dan zikir-zikir harian adalah doa seputar makanan. Diingatkan anggota keluarganya ketika akan makan. Diingatkan. Mengucapkan bismillah. Baik. Ini perlu. Karenanya ada sebagian anggota keluarga yang punya kebiasaan makan harus bareng-bareng. Tujuannya apa? Supaya bisa mengkontrol. Supaya bisa saling mengamati. Oh, yang ini makannya kesusu. Saking kesusunya lupa baca doa. Yang ini doanya apa? Doanya salah. Doanya tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan himbauan para ulama. Doa yang paling sahih ini bismillah. Daripada kemudian berdoa dengan doa-doa lafal yang lain. Ini perlu diingatkan demikian. Begitu pula setelah makan, ini mengucapkan alhamdulillah. Perlu demikian. Baik. Begitu pula di antara sunnah-sunnah harian yang terlupakan adalah bagaimana saling membersihkan jari jemari pasca makan. Ini bukan masalah romantis dan tidak romantis. Ini bukan masalah jijik dan tidak jijik. Tapi lebih jauh dari itu, ini juga masalah pendidikan keimanan. Ketika kemudian anak kita ajarkan untuk saling jilati, jari jemari anak kita yang jilati, jari jemari kita anak yang jilati. Kalau tidak ada anak, maka pasangan kita. Ini bukan tentang romantis dan tidak romantis. Tapi bagaimana sunnah Nabi ini hidup, dan ini merupakan sunnah harian. Siapa di antara kita di rumah yang tidak makan? Makan. Apakah kemudian dengan kita makan tiap hari di rumah, lebih dari sekali kita di rumah, lalu kita melupakan sunnah-sunnah ini? Kita makan di rumah, ada 3 kali. Ada mungkin makan di rumah 2 kali, pagi dan malam.
Nah, kalau kemudian kita tidak mengamalkan ini, ada 2 sunnah yang kemudian terlupakan. Padahal kalau kita lakukan ini, kita dapat pendidikan keimanan di dalam rumah, kita dapat pula hal lainnya, feedback lainnya, kemesraan suami istri. Baik. Setelah doa seputar makanan, yang perlu dijadikan list berikutnya oleh para suami adalah doa seputar WC, doa seputar kloset, doa seputar kamar mandi. Ingatkan istri ini, ingatkan anak dalam hal ini. Bagaimana adab-adabnya dimulai ketika masuk kamar mandi. Mana yang didahulukan? Kanan atau kiri? Oh, kiri. Ketika kemudian keluar kamar mandi, mana yang didahulukan? Oh, kanan. Begitu pula dengan doanya. Ketika masuk kamar mandi, apa yang diucapkan? A'udzubika apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Disampaikan kepada anak, disampaikan kepada istri. Lafalnya harus jelas, karena beda lafal, beda makna. Khubuth, pakai tha, bukan pakai za, beda lagi artinya. Khubuth, nah, ini apa? Ini kotoran atau setan laki-laki. Kalau pakai za, wah ini artinya sudah berbeda lagi. Begitu pula ketika keluar dari kamar mandi. Seputar WC, baik masuk maupun keluar. Ini ajarkan, ingatkan kepada keluarga kita. Berikutnya, setelah seputar WC, di sana juga ada doa seputar wudhu. Ini penting. Pasti di antara kita wudhu di rumah. Bahkan anak dan istri kita lebih banyak dari kita wudhu di rumah. Kita mungkin zuhur, asar tidak di rumah. Bahkan mungkin maghrib tidak di rumah karena mungkin masih di kerjaan, karena masih di kantor. Tapi anak istri wudunya minimal 5 kali sehari karena salatnya di rumah. Atau ketika di sana ada apa? Ada salat sunnah yang dikerjakan, maka lebih dari 5. Ajarkan dan ingatkan bagaimana sunnah harian yang mulai terlupakan ini. Bayangkan bagaimana ketika Anda, wahai seorang suami, lupa untuk mengingatkan kepada istri Anda tentang doa seputar wudu. Maka hilang dari Anda potensi pahala minimal 5 kali berdoa dalam sehari semalam. Kalau tidak Anda ingatkan, maka minimal ada 5 hal yang bisa memperkokoh pendidikan iman di dalam rumah yang terlewatkan begitu saja. Maka jangan dilupakan. Bagaimana ketika berdoa akan wudu, bismillah. Lalu begitu pula setelah wudu, ada syahadat yang ternukilkan di sana, ada syahadat yang disisipkan di sana, dan ganjarannya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika seseorang yang berwudu dengan sempurna, lalu kemudian salat, ini salat syukril wudu, maka dikatakan padanya dia dapat masuk pintu surga lewat pintu mana saja. Faedahnya besar dari dengan doa selepas wudu. Baik. Berikutnya, selain doa untuk hati, begitu pula doa seputar makan, doa seputar wudu, doa seputar kamar mandi, doa seputar keluar masuk rumah. Ingatkan ini kepada keluarga Anda. Bagaimana ketika istri Anda mungkin minimal sekali keluar masuk rumah saat belanja, saat ngantar anak. Ini pendidikan imaniyah. Dengan Anda mengamalkan sunnah-sunnah yang mulai terlupakan ini, yakni doa-doa harian, setidaknya Anda telah menanamkan bagaimana rumah Anda benar-benar berdasarkan dengan apa yang telah Nabi SAW contohkan kesehariannya. Untuk apa kemudian kita mengaku sebagai rumah tangga yang sunnah, rumah tangga yang mengikuti manhajnya para sahabat, tapi ternyata dalam doa harian kita sering luput. Istri kita keluar masuk rumah, ternyata tidak mengamalkan hal itu. Bahkan ada yang penting di sini, khususnya juga terhadap Anda, wahai para suami, ketika doa keluar rumah. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ini bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang mana doa ini efeknya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi
faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada seorang laki-laki yang ketika dia keluar rumah, entah itu untuk berpergian, entah itu untuk mencari ma'isyah, atau entah untuk keperluan sejenak, lafalnya umum. Ini kharajar rajulu min baitihi, seseorang yang keluar dari rumahnya, lalu membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, dengan namamu aku bertawakal. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan melalui pertolonganmu. Maka disebutkan yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita fatatanaha lahu syaitan fayuqalu lahu syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Dikatakan kepada orang yang telah berdoa demikian tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yakni dicukupkan bagimu, diberikan petunjuk untukmu, dan engkau dicukupi serta dijaga. Diberikan bagi kita apa? Kecukupan. Diberikan bagi kita petunjuk. Diberikan bagi kita penjagaan. Dengan kita doa yang tidak sampai 1 menit tadi, diberikan kecukupan, diberikan petunjuk, diberikan penjagaan. Sampai-sampai syaitan itu berkata kepada lainnya, bagaimana enggak? Bagaimana bisa engkau memberikan godaan kepada dia, sedangkan dia telah dilindungi, dia telah diberikan petunjuk, dan lain sebagainya. Maka sejatinya inilah yang sering saya bahasakan sebagai zikir bodyguard. Zikir perlindungan diri. Kapan dibacanya? Di saat kita keluar rumah. Maka ini masuk dalam pendidikan lingkungan rumah. Pendidikan keimanan di dalam rumah. Ajarkan setiap dari anggota keluarga kita yang keluar rumah untuk membaca ini. Maka sejatinya dia telah memiliki bodyguard. Walaupun bodyguardnya itu bodyguard yang tak kasat mata. Tidak bisa dipandang. Tapi bukankah ini Masya Allah? Ketika kita keluar rumah, hanya kemudian membaca tidak sampai 1 menit lafalnya, telah dijaga, diberikan petunjuk dan diberikan perlindungan. Apakah ada nikmat yang luar biasa seperti ini? Dengan effort yang kecil. Nah, effort kita kecil sekali mengucapkan itu, tapi diberikan perlindungan yang luar biasa. Karenanya, wahai para suami, jangan sekali-kali menyepelekan pendidikan keimanan di dalam rumah. Seputar hati, meminta kepada Allah, apa? Supaya keteguhan hati. Seputar makanan, jangan sampai di dalam rumah yang kita selalu makan lupa akan sunnah-sunnah dan doa harian. Seputar kamar mandi, jangan sampai kita yang di dalam rumah pasti keluar masuk kamar mandi lupa hal ini. Seputar keluar masuk rumah, jangan sampai kita sebagai pemimpin rumah tangga tidak punya perhatian dalam hal ini. Baik, ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.